Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Saidah dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penilaian obligasi. Obligasi merupakan surat pengukuran hutang yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang dengan nominal tertentu dan kesanggupan pembayaran bunga secara periodik dengan presentasi tertentu dan tetap. Rating obligasi sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten untuk membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan, misalnya Pevindo. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitannya: obligasi pemerintah pusat, obligasi pemerintah daerah, obligasi BUMN, dan obligasi perusahaan swasta. Sedangkan berdasarkan kupon, yaitu antara lain coupon bonds atau obligasi berbunga, zero coupon bonds atau obligasi tanpa bunga. Dan berdasarkan jenis kupon, fixed rate bonds, floating rate bonds, mixed rate bonds. Kemudian karakteristik obligasi, yaitu pertama, nilai pari atau nilai nominal, nilai yang tertera pada kertas obligasi dan mewakili jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo atau maturity. Yang kedua, kupon atau tingkat bunga, coupon rate, jumlah bunga tetap yang harus dibayarkan setiap tahun oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi atau coupon bonds. Contohnya, par value Rp10.000, bayar kupon Rp1.000 per tahun, artinya kuponnya sebesar 10%. Kemudian yang ketiga, maturity date atau jatuh tempo, tanggal di mana nilai par harus dibayar. Kemudian harga obligasi yang diperdagangkan biasanya dinyatakan dengan angka persentase atau tanpa persen. Contohnya, harga penutupan sebuah obligasi adalah 105, berarti obligasi itu diperdagangkan pada 105% dari nilai nominal atau pari. Harga obligasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga perbankan. Jika suku bunga lebih dari coupon rate, maka cenderung dijual at discount. Jika suku bunganya sama dengan coupon rate, maka cenderung dijual at par. Jika suku bunganya lebih kecil dari coupon rate, maka cenderung dijual at premium. Kemudian pembelian obligasi yang membeli di harga di bawah nilai pari atau nominal. Dikatakan membeli obligasi at discount apabila obligasi nilai di atas nilai nominalnya, maka dikatakan obligasi itu dijual at premium. Sedangkan obligasi at par adalah obligasi yang dijual sebesar harga nominal. Kemudian, apa pendapatan yang akan diperoleh oleh mereka yang berinvestasi dalam obligasi? Lihat contoh berikut ini. Jika kita membeli sebuah obligasi dengan nilai pari Rp100 juta dengan harga at discount atau 90, yang berarti 90% dari nilai pari sama dengan 90 juta, maka jatuh temponya 55 tahun. Obligasi tersebut memberikan kupon tetap sebesar 16 per tahun dan dibayarkan setiap tahun.
Berapa perolehan yang diterima investor hingga jatuh tempo? Jawabannya, perolehan kupon atau bunga yakni sebesar 16 juta per tahun, yang artinya 16% kali 100 juta selama 5 tahun. Di akhir tahun kelima, jika kita juga memperoleh kembali nilai pari dari obligasi tersebut yakni 100 juta. Karena membeli pada hari at diskon 90, maka terdapat juga keuntungan dari nilai diskonto, yaitu 10 juta. Jadi perolehan investor selama menyimpan obligasi tersebut hingga jatuh tempo adalah kupon selama 5 tahun ditambah nilai. Kemudian nilai obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Dalam melakukan transaksi obligasi di antara tanggal pembayaran bunga, ada bunga berjalan yang harus diperhitungkan. Jadi, pembeli akan membayar dua hal kepada penjual, yakni harga transaksi dan bunga berjalan obligasi. Dasar perhitungan bunga berjalan adalah 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 360 hari. Bunga berjalan dihitung sejak pembayaran kupon terakhir sampai hari transaksi. Hari transaksi tidak terhitung. Penilaian harga wajar obligasi tanpa bunga, yaitu rumusnya PV sama dengan par per dalam kurung 1 plus R tanda petik T. Par sama dengan nilai nominal, R sama dengan tingkat return yang diminta atau YTM di jumlah periode. YTM itu yield to maturity atau pendapatan yang diterima investor jika ia memegang obligasi hingga masa jatuh tempo. Contohnya yaitu sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 500 juta, jatuh tempo dalam 4 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharap yield 12%. Jawabannya, par 500 juta T sama dengan 4, PV sama dengan 500 juta per 1 dalam kurung 1 plus 12%, pangkat 4 sama dengan 3.759.039,2. Penilaian harga wajar obligasi bunga. Harga suatu obligasi adalah present value dari semua aliran kas yang dihasilkan oleh obligasi tersebut, yaitu kupon dan nilai par pada tingkat return yang diminta. Rumus penilaian harga wajar obligasi berbunga yaitu PV sama dengan CPN per 1 plus R pangkat 1 plus CPN per 1 dalam kurung 1 plus R pangkat 2 dan seterusnya sampai CPN plus par per 1 plus R pangkat T. CPN sama dengan kupon, R sama dengan tingkat return yang diminta atau YTM, par sama dengan nilai par atau per value, T sama dengan jumlah periode. Contohnya yaitu seorang investor ingin memprediksi harga obligasi berkupon dengan nilai nominal 100 juta, tingkat kupon 16% dan jatuh tempo 5 tahun. Tingkat keuntungan yang disyaratkan investor atau yield to maturity sebesar 18%. Berapa harganya yang tepat untuk obligasi tersebut? Jawabannya, CPN sama dengan 16% dikali 100 juta sama dengan 16 juta. PVN-nya sama dengan 16 juta per
dalam kurung 1,18 pangkat 1 plus 16 juta per 1,18 pangkat 2, kemudian plus 16 juta per 1,18 pangkat 3, kemudian 16 juta per 1,18 pangkat 4, tambah lagi 116 juta per 1,18 pangkat 5. PV-nya sama dengan 93.740.289,57. Yield obligasi. Current yield pembayaran kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi. Yield to maturity yaitu tingkat bunga di mana present value atau nilai sekarang dari pembayaran obligasi sama dengan harga obligasi, atau rate return yang diharapkan apabila pemilik obligasi memegang terus sampai obligasi jatuh tempo. Kemudian menentukan besarnya rate of return atau pendapatan obligasi. Yang pertama yaitu rumusnya YTM sama dengan CPN plus M kurangi PV dibagi N, kemudian per M plus PV bagi 2 per 2 dikali 100%, yaitu CPN sama dengan nilai kupon atau bunga, M sama dengan maturity value atau par value, PV sama dengan harga obligasi sekarang, N sama dengan lama waktu obligasi sampai jatuh tempo. Contohnya, carilah yield to maturity atau YTM dari obligasi dengan nilai par sebesar 1.000 US dollar. Harga pasar sekarang adalah 761. Jangka waktu obligasi tersebut adalah 12 tahun. Kupon dari obligasi ini sebesar 8% per tahun. Jawabannya yaitu taksiran YTM sama dengan 80 plus 1000 dikurangi 761 dibanding 12 per 1000 plus 761 dibagi 2 dikali 100%, jawabannya 11,35%. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.